Selamat siang pemirsa, Info News kembali hadir menyapa Anda pada sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Oleh Rita, akan membawakan berita aktual dan terpercaya. Dikarenakan struktur tanah yang labil disertai hujan terus-menerus menerjang wilayah Kabupaten Bogor, hal tersebut telah menyebabkan tanah longsor di desa di Negara, Kecamatan Caringan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, rumah warga beserta kandang sapinya terkena longsoran tanah. Saat ini, Salman Adiaksa telah berada di lokasi kejadian. Baik Salman, bagaimana keadaan di sana? Baik Aulia, saat ini secara langsung saya berada di lokasi longsor yang terjadi pada hari Selasa kemarin, 4 Juni 2024 pukul 20.00 WIB di Kampung Ciburial, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terjadi pergeseran tanah yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, mengikis lapisan tanah sehingga terjadi longsor. Longsor yang terjadi menutup akses pembuangan air kotor sehingga terbendung dan hampir tercampur dengan air bersih warga. Bisa dilihat, akses jalan menuju satu desa ke desa lainnya rusak akibat longsor yang terjadi. Evakuasi dilakukan langsung oleh BPBD dan PDAM Kabupaten Bogor setelah menerima laporan dari pekerja di lapangan. Longsoran yang terjadi pada hari Selasa malam ya. Selasa malam pukul 8 atau pukul 20, di mana longsoran tersebut menutup akses masuk ke sumber mata air kami di Tangkil ini. Dari longsoran tersebut juga menghalangi saluran air di sungai. Dan pada saat sungai tersebut terhalang oleh longsoran, maka seolah-olah dibendung dan air yang ada ini menjadi terakumulasi. Langsung merespon laporan dari operator kami di lapangan supaya tumpukan tanah akibat longsor ini kita rapihkan dengan maksud pertama membuka kembali akses ke sumber mata air kita. Yang kedua, mengalirkan air kembali yang terakumulasi ataupun tertahan di sumber mata air supaya tidak mencemari sumber air bersih kita. Longsor susulan mungkin saja terjadi karena lokasi longsor masih rawan ditambah curah hujan yang masih tinggi di daerah Kabupaten Bogor. Sekian berita yang bisa saya sampaikan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya Salman Adiaksa, Info News melaporkan. Baik pemirsa, pada berita selanjutnya, telah terjadi tindak tidak senonoh yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Cianjur, di mana diketahui bahwa sang lelaki berstatus memiliki istri. Kejadian tidak senonoh ini mereka lakukan di toilet masjid. Saat ini rekan kami, Fania Juliana, telah berada di lokasi kejadian. Kepada Fania Juliana, silakan laporannya. Baik Aul, saat ini saya sedang berada langsung di Polsek Sukaluyu. Tindak asusila terjadi di daerah Cianjur, tepatnya di Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Pelaku dan korban bukan merupakan penduduk asli Desa Panyusuhan. Mereka kepergok warga ketika sedang bercumbu di fasilitas umum, yaitu WC Masjid Jami Al-Hikmah. Dari kesaksian warga setempat, mereka sempat berciuman dan korban digendong menuju WC untuk melakukan tindak asusila. Pada jam 18.47 petang, pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024, pelaku melakukan tindaknya kepada korban dengan membuka setengah baju dan membuka celana. Warga yang menyadari hal tersebut datang dan mencari karena pelaku sempat menghilang. Pelaku ditemukan ketika warga mendengar ada suara rintihan dari korban dan segera mendobrak pintu WC dan mendapati pelaku sudah setengah telanjang. Beberapa warga sempat emosi dan memukuli pelaku. Warga juga sigap dengan menghubungi Polres Sukaluyu untuk mengamankan pelaku dan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, yaitu pasal 28 ayat 1 KUHP tentang perbuatan mesum yang dilakukan di tempat umum. Pelaku juga terancam penjara selama 2 tahun 8 bulan dan kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan keputusan sidang Polres Sukaluyu. Untuk penanganan kasusnya sudah kita periksa saksi-saksi, termasuk nanti mencari barang bukti di sekitar lokasi, termasuk mencari saksi-saksi lain lagi yang tahu tentang peristiwa tersebut. Waktu kita kejadian pertama, kedua belah pihak sudah kita amankan, termasuk laki-lakinya, termasuk perempuannya. Terusan itu karena waktu itu kan belum ada laporan, jadi setelah 1 kali 24 jam kita panggil kedua orang tuanya dan diwajib laporkan dan bisa dipulangkan 1 kali 24 jam itu. Untuk pasalnya yang kita kenakan adalah pasal 281 KUHP tentang perbuatan mesum yang dilakukan di tempat umum, tempat ramai gitu. Udah dikembalikan ke keluarga, status wajib lapor, dan untuk pemeriksaannya nanti mungkin saya koordinasi dulu dengan Kapolsek, dengan pimpinan untuk hari hanya pemeriksaan itu.
Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Fania Juliana, kembali ke studio. Berikut informasi tadi dalam program Info News kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Oleh Rita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.